berarti secara tidak langsung kegiatan penelitian ini harus tetap kita jadi kewajiban untuk harus kita selesaikan. Nah, untuk kegiatan penelitian ini perlu saya sampaikan bahwa penelitian yang terkait dengan IT 4.0 ini memang yang di-share sama Pak Damora itu kita lihat itu sudah banyak dilakukan, tapi itu kelihatannya itu pada industri ya, industri ada yang ada di darat atau di pabrik-pabrik gitu. Cuma untuk di kapal ini kan saya belum kelihatan untuk kita terapkan teknologi 4.0 ini. Nah, orientasi kita kenapa di kapal, yaitu kapal-kapal ikan itu kan kemarin juga sudah saya sampaikan itu sudah banyak sekali kapal ikan yang sudah diproduksi. Rata-rata itu yang sangat dominan itu yang kapasitas 30 GT itu fiberglass. Nah ini kan selama ini teknologi ini belum sama sekali diterapkan di kapal fiber ini. Sehingga walaupun teknologinya sudah ada yang dilakukan, jadi teknologi yang sudah ada dilakukan, maka ini sekarang kita terapkan di kapal. Ini baru awal kegiatan IT 4.0 ini. Nah, mungkin nanti kita bisa buka kegiatan ini, barangkali nanti bisa jadi apa namanya, bisa jadi perhatian juga untuk para pemilik kapal, karena namanya kerusakan dalam kaitan dengan perawatan itu kan itu juga menjadi perhatian karena berdampak pada kelangsungan pengoperasian kapal yang kadang-kadang kapal tidak bisa beroperasi terkendala karena tiba-tiba terjadi kerusakan. Nah, terkadang di kita seperti itu, tidak ada yang mau mikir, tiba-tiba ada kerusakan, artinya kapal itu tidak bisa beroperasi. Berapa lama dia tidak beroperasi tergantung dari kondisi perbaikan. Nah, kalau dia tidak beroperasi, dia tidak beroperasi sekian 1 minggu, itu berarti mereka kehilangan untuk bisa cari ikan untuk hasil penangkapan untuk ikan itu ya, itu sangat berpengaruh. Nah, untuk kegiatan ini perlu saya sampaikan bahwa pada saat sebelum pandemi itu, jadi saya sama Pak Saiful itu sudah kita lakukan survei ke galangan kapal Purskoneo. Kebetulan saat itu ada kapal ikan 30 JT itu lagi docking. Nah, sangat bertepatan dengan itu, kapal selesai docking, kemudian dilanjut pengoperasian. Saya sama Pak Saiful itu kurang lebih 1 minggu di kapal. Kapal lakukan pengoperasian penangkapan ikan di daerah fishing ground selama 1 minggu. Nah, saya sama Pak Saiful ikut di kapal untuk kita lakukan pemasangan sensor di pompa pendingin motor induk itu sampai dengan kita lakukan pengambilan data. Jadi pengambilan data itu kita gunakan microlog itu. Jadi kurang lebih 1 minggu kita di laut Pak Damora ya. Nah, kemudian peralatan itu, nah kita minta bantuan dari Pak Saiful, punya kenalan yang di PTPL nih kalau nggak salah ya. Kita pakai dulu karena memang kita sudah komitmen untuk disewa. Jadi kita sewa peralatan sensor ada 6 unit, kemudian dengan alat microlog untuk pengambilan data. Nah, saya kemarin berpikir kalau misalnya kita punya dana penelitian itu dikabulkan 100%, mungkin sensor-sensor itu bisa kita bisa beli. Kemudian IT 4.0 ini
bisa kita hubungkan dengan cloud, cloud yang nanti gunakan SIM card, kemudian nanti langsung nah itu tidak bisa kita penuhi karena biaya biaya penelitian ini sudah dipotong sehingga kita tidak lakukan hal seperti itu, jadi tidak menggunakan sistem cloud itu. Yang digunakan adalah kita langsung ke lapangan, kita sewa sensor, kemudian dengan alat mikrolog kita langsung pengambilan data di dalam kapal pada saat kapal operasi. Kemudian data di mikrolog itu kemudian kita masukkan ke komputer, kemudian untuk pengambilan data hasil hasil data vibrasi pompa yang selama kurang lebih 1 minggu kita di atas kapal itu. Sedangkan untuk kita terapkan cloud itu kita perlu butuh biaya juga yang artinya cukup besar kalau kalau apa untuk kita bisa terapkan itu. Jadi mungkin pada Mori ini yang kita sampaikan sebenarnya cara kita untuk IT itu saya ulangi, kita di kapal kita pasang sensor, kemudian dengan alat mikrolog kita ambil data, kemudian kita masukkan ke laptop untuk pengambilan untuk pengambilan datanya lewat itu dianalisa datanya, analisa data lewat mikrolog. Nah ini kemudian laporan sudah dibuat, sekarang lagi dalam finishing. Nah ini kita ini kan sudah berada nanti sudah sebentar lagi di awal bulan Juni ya, awal Juni ini. Biasa begitu, LP2M itu laporan ini kan biasanya laporan kemajuan itu biasa mereka nagih. Nah oleh karena itu mungkin kita harus siapkan lebih awal. Nah laporan kemajuan itu terakhir hasil laporan penelitian dari mulai sampai dengan daftar pustaka. Kemudian ada lampiran masalah artikel, itu laporan kemajuan harus kita lampirkan artikel. Nah, sehingga nanti kalau hasil laporan ini kalau misalnya sudah selesai, insya Allah dalam minggu pertama Juni ini kita sudah kirim kepada Mora untuk mungkin kita bisa dibantu sama pada Mora untuk buat artikel, karena saya yakin pada Mora punya kemampuan untuk buat jurnal itu dengan membuat artikel itu. Jadi artikel itu sudah ada posisi di laporan kemajuan sehingga nanti pada saat laporan akhir itu mungkin kita sudah beritahu masalah posisi jurnal. Jadi apa itu dalam bentuk submit, baru submit dulu yang penting, atau LOE dan sebagainya, itu nanti itu merupakan laporan itu yang merupakan laporan akhir. Nah, nanti kalau misalnya artikel ini sudah dibuat nah saya akan bantu untuk saya buat paten. Nanti paten saya yang nanti daftarkan. Tapi setelah nanti kalau artikel ini sudah pada Moro sudah buat berdasarkan laporan hasil kemajuan yang kita nanti minggu pertama ini kita kirim. Nah, kemudian nanti juga mungkin dari hasil laporan kemajuan itu ya barangkali nanti ada masukan daripada Mora atau ada hal-hal yang perlu ditambahkan, silakan saja untuk penyempurnaan kegiatan hasil penelitian ini. Nah itu dari saya secara garis besar aja. Nah, barangkali daripada Mora atau Pak saya pun barangkali ada yang perlu ditambahkan gitu ya Pak. Ya baik, terima kasih Pak Amir. Jadi nanti saya akan coba bantu untuk membuat artikel jurnal internasional jika laporannya sudah selesai. Nanti akan saya coba bantu bagaimana cara membuat jurnal
kita membuat judul, kemudian membuat abstrak, introduction, kemudian rumusan masalah, terus yang namanya hasil dan pembahasan, conclusion, dan uh, ucapan terima kasih terhadap institusi, dan diakhiri dengan daftar pustaka. Nah, untuk prosesnya itu, untuk buat paper atau buat jurnal itu ada beberapa tahapan ya, yang pernah saya lakukan atau saya alami. Pertama itu kita melakukan submit dulu ke publisher yang diinginkan atau yang dituju. Kemudian sama publisher itu nanti dia akan proses review atau under review. Nah, proses under review ini tergantung publishernya. Ada yang cukup respon quick respon atau slow respon, tergantung dari publishernya. Nah, untuk bisa melihat, kita bisa lihat dari paper-paper yang sudah pernah dipublikasikan. Jadi kalau dari paper yang sudah dipublikasikan itu ada historinya. Kalau misalnya untuk publisher A responnya seperti ini, publisher B seperti ini, nanti kita bisa bisa kita pelajari seberapa cepat dia merespon paper yang dikirim. Kemudian dalam menulis artikel atau jurnal internasional ada beberapa istilahnya ada beberapa etika yang dilakukan. Yang pertama adalah ketika kita melakukan upload atau mengirim submit jurnal, itu yang pertama kali dilakukan adalah kita menunggu dulu dari komentar reviewernya apakah diterima atau ditolak. Kalau misalnya belum ada komentar atau belum ada balasan dari reviewer, kita tunggu aja, karena paper yang sudah judulnya sudah dikirimkan itu kita tidak boleh mengirimkan ke publisher yang lain atau ke tempat yang lain. Jadi satu dulu. Jadi setelah satunya itu ada komentar ya atau tidak, baru kita bisa lakukan. Kalau misalnya di reject atau ditolak, nanti kita bisa membaca atau memperbaiki dari komentar reviewer tersebut. Pengalaman saya waktu publikasi jurnal internasional di Q1 itu saya juga pernah mengalami beberapa kendala waktu publikasi. Ada masalah paper jurnalnya itu langsung di reject atau ditolak sama reviewernya, karena ada beberapa hal, misalkan dari alat ukur yang digunakan, kemudian dari ketidakpastian alat ukur atau keakurasian dari alat ukur dan sebagainya. Jadi ya publisher itu memiliki penilaian yang berbeda-beda. Kalau misalnya semakin tinggi impact faktornya atau semakin tinggi grade-nya, dia akan semakin sangat selektif untuk membaca paper yang akan dikeluarkan tersebut. Ya, mungkin itu aja Pak Amir. Nanti saya akan bisa coba bantu. Saya akan bantu untuk melakukan pembuatan jurnal internasional ya Pak. Oke, terima kasih Pak Damura. Jadi kaitan dengan jurnal itu saya pikir juga tidak mudah ya. Tidak mudah karena artinya ada banyak hal yang menjadi perhatian kita, bahwa artikel penelitian yang kita buat itu kan seharusnya merupakan sesuatu yang baru yang baru kita munculkan. Kemudian yang kedua dari segi bahasa. Nah, untuk bisa barangkali kita bisa berusaha lolos masuk itu, nah mungkin ini kan ada grade yang kalau dengan tipe kita penelitian seperti ini, tadi saya singgung bahwa ini sudah banyak juga dilakukan, teknologi ini sudah banyak dilakukan, tapi cenderung larinya ke darat, itu di pabrik-pabrik atau di mana PLN gitu atau dan lain sebagainya. Cuma bagi kita ini yang baru kita mulai terapkan di kapal. Nah, maksud saya begini, barangkali nanti pada mau coba lihat kira-kira jurnal kita ini kalau kita masuk ke yang kemarin Pak Damura upload jurnal-jurnal itu, ini kan berarti sesuatu ada yang sama nih, sesuatu yang sama, sehingga ini takutnya nanti ini jadi bahan evaluasi bahwa barang ini barang bukan baru, sehingga mungkin bisa masuk ke jurnal lain yang kaitan dengan ada kaitan dengan kapal.
Walaupun nanti kita tidak perlu ada Q1, Q2, Q3 juga nggak apa-apa, atau Q4 juga nggak apa-apa. Yang penting ini kan kita bisa berjuang untuk bisa bisa tembus. Nah, jadi bedanya itu IT kita ini kita terapkan di kapal, sedangkan yang sudah dilakukan itu diterapkan di pabrik-pabrik. Nah, kira-kira ini masuk ke mana ini jurnal ini nih? Jurnal internasional atau jurnal nasional gitu ya. Sehingga kita harapkan eh, apa yang kita buat ini kan tidak sia-sia pada saat kita publish. Nah, kira-kira gimana Pak Damora itu? Ya, baik. Jadi gini Pak, nanti saya akan coba bantu ya di bagaimana mengirim jurnal, karena nanti saya bisa pelajari berbagai macam style dari jurnal. Kita bisa akses secara online, secara digital. Nanti saya bisa ikut membantu Pak Amir. Kalau misalnya ada Pak Amir yang ingin ditanyakan, nanti kita lacak secara menggunakan Simago GR, URL-nya Simago GR. Itu nanti akan keluar berbagai macam grade jurnal, publisher jurnal, ada Q1, Q2 sampai terakhir itu adalah Q4 dengan indeks macam-macam. Ada pengindeksnya, itu ada indeks Scopus, indeks Thomson, kemudian Router dan lain sebagainya. Nah, karena dimintanya umumnya masih menggunakan Scopus, nanti kita coba cari yang indeks Scopus yang jurnal versi internasional. Kemudian untuk penulisan nanti saya coba bisa bantu juga untuk menuliskan dalam bahasa Inggrisnya. Nanti yang pertama kali dilakukan adalah buat jurnal itu, membuat di introduction itu adalah state of the art-nya. Jadi mencari hal-hal yang baru, hal-hal yang belum pernah dilakukan oleh orang lain, yang belum pernah dilakukan, itulah yang akan kita improve atau tampilkan atau dipublikasikan. Iya. Oke. Jadi ini perlu diketahui juga pada Bora bahwa ini merupakan titik tolak kegiatan penelitian kita di bidang IT 4.0 ini yang kita terapkan di kapal ini. Nah, ini nanti kalau misalnya penelitian ini sudah kita jalan, sudah sampai pada tahap akhir. Nah, ini kan bulan Oktober ini akan ada penelitian Ristek Dikti. Nah, nanti mungkin di Ristek Dikti itu akan kita kembangkan menggunakan cloud. Karena Ristek Dikti itu saya kira biaya penelitian juga agak gede, bisa 200-300 juta kali ya. Untuk tahap, ada berapa tahapan multi years itu, 2 atau 3 tahun kegiatan penelitian. Nah, jadi nanti ini sebagai awal, nanti ini terus kita kembangkan menggunakan cloud itu untuk penelitian Ristek Dikti. Jadi itu barangkali yang saya ingin sampaikan itu. Ya, bagus Pak. Jadi nanti kita coba. Jadi penelitian itu mengalir. Jadi awalnya sudah dilakukan di tahap ini, kemudian ke depannya itu apalagi yang akan dikerjakan atau dilakukan, bisa berapa tahun penelitian akan dilakukan 2 tahun atau 1 tahun atau 3 tahun. Nanti kita bisa rancang lagi buat lagi proposalnya untuk ke Kemendikbud ya sekarang, karena kementeriannya sudah kepisah ya, karena menterinya Mendikbud, Nadiem, kemudian Menristek Brin itu Prof Bambang Brojonegoro kalau saya lihat di saat ini. Kalau dulu kan masih bergabung antara Menristek Dikti dengan, jadi Kementerian Ristek dengan perguruan tinggi itu dulu bergabung untuk periode yang sebelumnya. Yang sekarang ini kementeriannya terpisah, jadi balik lagi seperti dulu, menterinya Mendikbud sendiri, kemudian BRIN atau Badan Riset Nasional itu berbeda lagi dia. Gitu ya. Jadi ada dua kementerian sekarang, ada
Mendikbud dengan Badan Riset Nasional. Ya itu maksud saya begini, kita sebenarnya berpikirnya kalau memang ini nanti kita kembangkan, apakah nanti kita masuk di riset Kemendikbud atau mungkin ada pilihan lain LPDP itu dari Kementerian Keuangan. Cuma di pikiran saya kalau saya pikir LPDP ini kan tidak mudah juga, tidak mudah dalam hal apa persyaratan-persyaratan, tahapan-tahapannya itu kadang-kadang agak sulit juga, sehingga kalau Kemendikbud ini kan artinya memang biaya penelitian agak lebih kecil dibandingkan dengan Kementerian Keuangan. Nah ini kira-kira menurut Pak Damora gimana Pak? Kalau keuangan itu kan bisa miliar itu. Ya, jadi kalau saya amati di kementerian itu kan ada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan itu dia kalau saya pelajari di LPDP itu slot anggarannya cukup besar. Ada per proposal itu dibiayai 2 miliar satu proposal. Kemudian kalau di kementerian Kemenristek-Dikti kalau dulu itu range-nya itu berkisar antara per proposal itu maksimal 300 juta per proposal untuk Kemenristek-Dikti. Terus karena sekarang sudah kepisah lagi, Kemenristek-Dikti berubah menjadi Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terus ada lagi BRIN, Badan Riset Nasional, dengan menteri yang berbeda. Itu nanti kita bisa coba dua Pak Amir, apa kita bisa coba Badan Riset Nasional karena dia juga membuat proposal buat riset di Badan Riset Nasional atau di Kemendikbud. Tapi kalau saya lihat dari slot anggaran sepertinya Badan Riset Nasional ini yang cukup besar anggarannya. Tetapi problemnya adalah challenge-nya atau tantangannya adalah untuk proposalnya itu ya seleksinya juga agak lebih lebih komprehensif atau lebih mendetail ya. Cuma ini kalau dengan kondisi saat ini kan saya dengar kemarin waktu kita ikut webinar itu dari reviewer itu bahwa untuk tahun ini mereka lebih cenderung proposal penelitian ini diarahkan berkaitan dengan pandemi COVID itu Pak. Itu sebagian besar proposal yang mereka akan minta itu yang ada kaitan dengan pandemi COVID. Kalau nggak salah 80% yang kaitan dengan pandemi COVID, sedangkan 20% yang sifatnya general. Nah, sehingga kalau misalnya kondisi seperti itu, saya kira ini kan juga proposal cukup banyak itu dari seluruh Indonesia. Nah, tinggal kita pilihan kira-kira kalau memang hanya batas 20% ini kira-kira kita perkirakan sulit atau tidak proposal itu bisa masuk, atau mungkin kita coba cari yang riset yang lain, riset yang yang tadi disampaikan pada riset nasional apa itu? BRIN, Badan Riset Nasional. Mungkin Badan Riset yang menterinya itu adalah Profesor Bambang Brojonegoro. Prof. Bambang. Misalnya mungkin itu, kalau misalnya kita mengharapkan 20% ini kan banyak juga ya dari seluruh perguruan tinggi itu kan. Kalau banyak yang masukan yang general, sedangkan yang mereka lebih utamakan kan yang pandemi COVID itu. Nah, tinggal nanti lihat aja, nanti lihat perkembangan gitu ya Pak Damora ya. Iya, kita lihat aja Pak, kita lihat perkembangan, nanti saya akan coba bantu untuk buat proposalnya, bantu buat membuat state of the art, kemudian membuat istilahnya itu proposal itu kalau bahasa lain itu eye catching. Jadi ketika reviewer baca itu dia langsung langsung pengen apa sih yang pengen dilakukan oleh proposal ini gitu. Jadi ada kalimat-kalimat khusus atau kata-kata khusus yang kadang-kadang membuat reviewernya itu menjadi penasaran. Nah, ketika dia juga penasaran, nah
disitulah dia mulai mencoba untuk melakukan approve atau menyetujui proposal yang diajukan. Oh iya, jadi itu strategi ya, Ya, strategi buat jurnal itu ya? ya buat jurnal, kemudian buat proposal, karena buat jurnal sama buat proposal itu pada prinsipnya atau pada dasarnya itu hampir-hampir mirip. Hmm. Kalau karena jurnal juga dibaca, di review oleh publishernya atau under review, proposal juga di review apakah proposal ini akan didanai atau disetujui atau ditolak. Ya hampir-hampir mirip, cuman kalau jurnal kita nggak dapat dana, tapi kalau proposal kita diberikan dana jika proposal tersebut disetujui. Oke, oke, oke. Jadi saya kira itu. Terus barangkali ini ada dari teman kita juga nih, Pak Saiful ini, karena beliau ini kan mungkin sudah lama ya tidak aktif di kegiatan penelitian. Jadi belakangan ini karena beliau tertarik, terutama terkait dengan bidang IT, karena artinya dia memiliki ilmu yang kaitan dengan itu ya, ingin dia salurkan juga, dia salurkan sehingga kan kita bisa join antara akademi sama praktisi gitu ya. Nah barangkali Pak Saiful kira-kira apa yang bisa disampaikan Pak supaya barangkali bisa jadi. Ya terima kasih Pak Amir. Pada dasarnya sih sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Amir. Jadi poinnya sih laporan kemajuan itu sudah ada dan sementara lagi di finishing lah ibaratnya, masuk tahap finishing. Nanti akan saya setelah di analisa data dan sebagainya, terus kesimpulannya dipoles dan bukan dipoles ditulis secara bagi saya viewer kalau dia baca mungkin kalau terlalu praktis mungkin kurang begitu. Karena kita orang praktis di lapangan kan bicaranya tuh sebagaimana laporan yang kita dapat, kita populasi dan kita analisa, itu yang kita sampaikan toh, tidak terlalu teoritis bicaranya. Nah, mungkin itu yang saya butuh review nanti setelah saya buat laporan kemajuannya selesai dalam finishing ini, saya mungkin kirim Pak Amir, tinggal dilihat seperti apa penggunaan bahasa dari sisi praktis itu perlu ditambahkan detail teoritisnya dan seterusnya. Mungkin cuma itu Pak Amir. Nah, mengenai yang berikut yang kita ingin kembangkan itu memang saya tertarik sekali terus terang Pak Amir pada Morah. Jadi kita jangan berhenti di sekarang saja pengambilan data sebagaimana kita lakukan sekarang, tapi industri 4.0 ini alangkah baiknya kita kembangkan terus supaya dia bisa sebagaimana sekarang orang belanja online itu. Jadi apa-apa kita bisa akses dari mana saja bisa, tanpa harus kita datang ke kapal. Bahkan kita sedang berlibur di hutan pun sejauh ada akses internet, kita langsung buka, lihat, oh posisi pompa kita lagi hijau, merah, atau kuning di kapal A misalnya. Itu menarik sekali, itu yang ingin diperkenalkan jauh lebih banyak lagi ke kalangan mahasiswa sekarang. Dan itulah yang memang lagi tren sekarang itu. Mimpi saya ke situ Pak Amir pada Morah. Jadi jangan kita berhenti di sini saja. Jadi kita teruskan terus ke itu. Mungkin cuma itu tambahan dari saya sih. Oke. Iya Pak. Nanti kita coba improve lagi dari Pak Saiful untuk pengembangan ini, karena sekarang kalau saya lihat kan kita udah masuk di revolusi Indonesia 4.0, artinya semuanya segala digital Pak ya. Sekarang kan telekonferensi ya seperti ini udah bisa dilakukan, terus bisa memantau atau mengendalikan engineering device itu hanya menggunakan handphone atau menggunakan laptop dari jarak jauh. Dengan kondisi harus memiliki jaringan internet, itu aja. Betul. Jadi bahkan konferensi AIMO terakhir itu sekarang lagi diuji coba kapal yang driverless Pak. Jadi dari satu titik pelabuhan ke pelabuhan lain itu tanpa nakoda. Iya. Jadi yang begitu-begitu saya memicu berbagai ketertarikan bahwa masa sih kita berhenti sampai di sini. Kita terus lagi berkembang. Karena menarik sekarang
sekarang kan udah banyak apa IoT, Internet of Things, kemudian AI, artificial intelligence itu Setuju. karena engineering sekarang kan apa sistemnya sudah menggunakan sistem apa robotik, menggunakan Ya. apa kontrol sistem yang bisa dikontrol dengan menggunakan jarak jauh. Nah yang hal-hal inilah yang masih istilahnya itu yang kita di Indonesia itu masih belum begitu familiar bahasanya atau belum begitu apa memahami ini. Ya kita coba untuk apa bisa improve atau untuk mengembangkan dari hal-hal yang belum banyak dilakukan di Indonesia untuk apa menjadi lebih baiknya, Pak. Setuju, Pak. Setuju. Cuma itu dari saya, Pak. Makasih, Pak. Oke, jadi ini Pak Saiful, Siap. mungkin barangkali supaya kita ada pemahaman juga bahwa untuk penelitian yang kita lakukan saat ini dalam hal predictive maintenance sistem pompa di kapal ini, yang kita lakukan saat ini sifatnya temporary ya, sifatnya Betul. temporary dalam hal kita ingin melihat apa namanya kerusakan daripada pompa dengan menggunakan IT sensor Ya. ini sifatnya temporary. Sedangkan yang nanti kita kembangkan itu akan secara terus menerus kontrol mungkin secara terus menerus walaupun kita di mana saja gitu ya. Iya, betul, Pak. Seperti Betul, Pak itu Amir. ya. Seperti Betul, itu Pak ya. Amir. Betul. Nah, saya kira itu pada Mora itu barangkali pemahaman seperti itu karena apalagi dengan kemarin dana itu kan kita ajukan mereka lakukan pemotongan kita nggak bisa lanjut kayak yang seperti yang saya bilang ini yang kita lakukan pemantauan secara terus menerus bisa lewat dari handphone atau dari laptop dari nah ini itu yang nanti akan kita kembangkan nanti pada saat kita ajukan proposal untuk apa namanya yang Kemendikbud atau yang lainnya yang atau LPDP itu nanti itu yang nanti kita ke depan akan coba kita lihat dan itu harus kita teruskan itu. Ya. Nanti saya akan coba bantu Pak untuk improve-nya karena saya juga tertarik dengan hal ini karena ini kan kita udah masuk di dunia digital istilahnya di Indonesia revolusi Industri 4.0 bahkan sudah mau menuju lagi 5.0 5.0. Nah di 4.0 itu basisnya adalah basis menggunakan IT jaringan internet yang bisa diakses dengan mudah karena sekarang ini bahkan teknologi jaringan internet itu sudah mau masuk 6G ada apa 6 kan kalau ada istilah jaringan 4G ini sudah ada riset yang mengembangkan sampai 6G jadi cepat sekali transfer data terus internet dan lain sebagainya bahkan untuk download yang video yang film-filmnya kapasitas sampai 10 GB itu hanya dalam hitungan detik bisa langsung diakses dengan cepat. Nah, sama halnya juga dengan ini ya kita coba improve kembangkan terus karena istilahnya riset itu tidak akan never die, tidak akan pernah berakhir selama manusia memiliki rasa ingin tahu yang terus menerus dan rasa ingin berkembang. Mungkin itu Pak komentar atau dari saya. Iya, jadi untuk apa namanya kegiatan IT ini di kapal ini kan belum pernah kita lihat ya di Indonesia ini. Nah, mungkin awal ini misalnya kita melihat bagaimana memprediksi kerusakan pompa. Mungkin di lain kesempatan kan di kapal itu cukup banyak gitu apa yang sangat kritikal itu. Misalnya di daerah forecastle deck itu di situ kan ada winch jangkar. Nah, bagaimana kita bisa pantau itu winch jangkar dalam hal pada saat lego jangkar atau tarik jangkar kita bisa lihat kondisi winch-nya seperti apa. Walaupun posisi kapal di laut, tapi itu bisa kita pantau juga dari darat seperti itu sehingga sangat banyak ini materi penelitian kalau kita mau mulai dengan 4.0 di kapal ini. Kira itu pada Mora. Ya, Pak. Oke.
Jadi saya kira sudah apa namanya, kita sudah pertemuan dalam rangka samakan pikiran, samakan pandangan berkaitan dengan apa namanya, laporan penelitian ini. Ya, Saya kira untuk sementara itu pertemuan kita, ya barangkali nanti kalau ada hal-hal lain yang mungkin perlu kita pertemuan, nah, bisa kita lewat Google Meet seperti ini aja. Saya kira begitu ya Pak Damore. Ya, ya bisa Pak. Jadi saya bisa kapan aja. Kalau misalnya malam juga boleh atau siang. Tapi kalau siang kadang kalau kita ada kelas aja Pak, mungkin saya akan nggak bisa hari tertentu gitu. Kalau ada jam mengajar perkuliahan, mungkin agak sore atau Malam ya, sore ya atau malam. malam bisa. Ya Pak Saiful, ada lagi nggak? Ini aja Pak Amir, Pak Damora, kapan sih buka kampus? Belum ada berita ini ya? Berita artinya kita boleh hadir di kampus supaya kita kadang-kadang pertemuan face to face gini jauh lebih apa ya, lebih efektif. Saya penasaran aja Kak, ada jadwal nggak mengenai apa namanya bukannya kampus buat kita bisa ada. Belum, kalau belum ya saya sepakat aja Pak kita jalanin Google Meet kayak begini. Kalau sudah alangkah baiknya kalau kita bertemu langsung di kampus, tapi kalau belum ya sudah Pak. Ada kabar Pak, Bapak-Bapak? Jadi gini Pak Saiful, hingga saat ini edaran rektor itu kan dia sesuai dengan edaran pemerintah untuk Siap. pendidikan ini, WFH-nya itu edaran terakhir kemarin itu sampai dengan 4 Juni. Siap. Nah ini kan sudah tanggal 31. Ini kita mau lihat nanti 3 hari ini ada edaran seperti apa. Apakah edaran itu harus kembali masuk atau diperpanjang. Nah, ini nanti kita lihat 3 hari ke depan ini. Pasti ada edaran. Baik Pak Amir, terima kasih. Oke. Ya Pak Damora, saya kira itu aja Pak Damora. Iya Pak Amir, ya. Nah, sampai nanti kita ketemu di lain kesempatan. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.